Malam, Bos Bis. Perkenalkan, saya Afil dari Departemen Kekar, Kompetisi dan Eskalasi Karya yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bos Bis yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Bina Karya keempat terkait dengan pembinaan lomba tender. Nah, di pembinaan kali ini, kita akan mendengarkan penjelasan, sharing pengalaman, dan juga tips bagi kita untuk dapat memenangkan lomba tender. Tentunya dari pembicara yang super keren. Di sini sudah ada Bos Fajar, Bis Farda, dan Bis Aal dari tim Kuyakuyi Venture. Ketiga bos bis ini sebelumnya telah berhasil memenangkan juara satu dalam lomba Construction Project Planning Competition Civil Expo ITS tahun 2023. Jadi tentunya pengalaman dan ilmu ketiga bos bis kita ini sudah tidak diragukan lagi nih, bos bis kalian. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung persilakan kepada bos bis buat mulai pemaparannya. Pada bos bis dipersilakan. Sebelumnya, suaranya masuk gak ya? Kedengaran nggak? Atau kurang kedengaran? Masuk bis, aman. Oke, oke. Mungkin kita uh, temukan dulu dari pertama. eh oke, perkenalan dulu nama saya. Saya Harfada Dwistiani dari Kuyakuyi Venture. Nah, kali ini kita akan melakukan pembinaan tender. Tapi sebelumnya disclaimer dulu aja, karena di sini sebenarnya kita bukan profesional ahli atau gimana juga. Tapi kita di sini bakal sharing-sharing pengalaman aja, apa aja hal yang kita lakukan pas kemarin melakukan lomba tender. Nah, terus buat Kuyakuyi Venture ini ada siapa aja? Ada saya, ada Al, dan juga ada Fajar. Terus, oke, langsung aja mungkin ya ke seputar lombanya. Nah, lomba yang kami ikuti ini adalah lomba CIVEX dari yang diadakan oleh ITS di tahun 2023 kemarin. Nah, lomba ini tuh sebenarnya namanya Construction Project Planning Competition. Nah, merupakan lomba untuk memecahkan masalah tentang estimasi biaya konstruksi, tapi juga di sini kita dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi lain tentang project planning-nya. Nah, untuk gambaran besar dari lombanya ini sendiri, pertama kita yang pasti ada registrasi dari lombanya dulu itu dari 7 sampai 8 dari 7 Agustus sampai 8 Oktober. Nah, lalu di 9 Oktobernya itu ada cash distribution-nya. Nah, di cash distribution-nya ini tuh eh, kita dibagi beberapa dokumen. Yang pertama itu ada BOQ, terus yang kedua juga ada RKS, terus juga ada gambar teknisnya. Nah, ketiga dokumen itu kita dibagi dari penelitiannya. Lalu di 9 Oktober ini ada pembinaan leasing itu, jadi kita bisa menanyakan apapun seputar dari proyek tendernya. Nah, kita juga di sini bisa mencocokkan misalkan ada perbedaan hal dari BOQ atau dari dokumen RKS, misalkan ada yang beda. Nah, dari situ kita juga bisa nanya kalau misalkan ada perbedaan itu kita ambil yang mana, dan juga misalkan dokumen mana yang lebih diutamakan. Nah, di sini tuh kalian bisa bertanya apa aja tentang proyek tendernya, dan kalau kemarin kami itu dibatasi 3 pertanyaan. Jadi ya gunakan aja kesempatan 3 pertanyaan itu sebaik-baiknya pas di unleashing ini. Nah, terus setelah unleashing 14 Oktober itu sebenarnya dari 9 itu kita udah mulai bisa mengerjakan dan pengerjaan itu sampai 10 November atau due date submission ya. Nah, di sini tuh kita mengerjakan banyak hal. Dan yang pertama tuh ada dokumen penawaran, dicari juga AHS-nya, terus dicari juga koefisiennya, harga, dan juga pembuatan jadwal dan yang lain-lainnya. Dan juga habis setelah submission ini ada jeda waktu beberapa hari. Nah, sebelum di final announcement. Nah, sudah final announcement ini ternyata alhamdulillahnya kita lolos ke final.
Dan dari tanggal 23 besoknya itu langsung ada technical meeting. Nah, technical meeting itu kita dijelasin apa aja yang harus dipersiapkan buat finalnya. Dan kemarin itu kami disuruh untuk bikin video tentang metode pelaksanaan dan juga disuruh buat PPT presentasinya itu buat di finalnya di yang akan dilaksanakan di Surabaya tanggal 2 Desember ini. Kalau juga di besoknya tanggal 3 Desember ada awarding night-nya gitu. Nah, oke, mungkin kalau cepat atau gimana, tapi ya intinya sih seputar lombanya kita buat case distributionnya kita pasti yang pertama tuh dibagi BOQ yang kayak gini. Jadi kalian bakal tahu kayak volumenya berapa yang dibutuhkannya, udah dihitung pokoknya udah ada dan kalian bisa ngecocokin lagi sih sebenarnya ini udah sama gamteknya di sini. Misalkan kalau ada yang beda bisa dicocokin dan volumenya ambil yang mana bisa ditanyain. Terus juga ada RKS-nya. Misalkan kayak di sini tuh rencana kerja syaratnya tuh harus ada penyediaan air dan daya kerja. Nah, di sini kalian berarti harus apa ya memperhitungkan penyediaan air gitu. Misalkan mau dari PDAM ataupun dari mana, kalian harus memperhitungkannya dan memasukkannya ke biaya biaya nawannya itu. Oke, buat lombanya sendiri ini tuh ada case study berupa gedung kuliah desain interior yang merupakan gedung beton bertulang dengan atap rangka baja. Di situ atap rangka baja dan juga ada 4 lantai dan buat pagu harga atau harga maksimumnya itu tuh di 20 miliar. Nah, sebenarnya normalnya itu di 90 sampai 95% dari harga pagunya dan kemarin tuh kami harga penawaran itu di 18 miliar sekitar segitu. Lalu juga buat durasi pelaksanaannya ini tuh maksimum kemarin ditentukannya 270 hari. Nah, tapi kami kemarin bisa bikin di 259 hari alias lumayan bisa menghemat 11 hari dan bisa mengurangi biaya tidak langsungnya. Gitu. Oke, boleh dilanjut. Oke, eh ya tadi udah jelasin ya case tadinya. Mungkin sebelum aku lanjut lagi, aku mau kenalin dulu. Kenalin nama aku Fajar Rizky Hairi, aku Yakui Venture juga, Kopimik, angkatan 20. Jadi untuk case study yang tadi, itu yang paling penting yang diminta sama panitianya pada saat itu adalah kalau bisa inovasinya yang eh, lebih bagus gitu. Jadi mereka lebih menekankan ke inovasi. Dan kalau kita lihat pada saat itu memang metode penilaiannya mereka salah satu persentase yang paling terbesar adalah inovasi. Makanya kita coba cari kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan dan akhirnya kita pilih yang mana yang paling visible gitu. Kalau kalian lihat di PPT ini dijelasin gitu, yang pertama yang kita lakukan adalah coba menghilangkan pekerjaannya gitu. Kita cek nih ada nggak dari BOQ yang udah disampaikan tadi kan udah ada tuh jelas tuh. Oh ini dari BOQ-nya ada pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C. Terus kita lihat ada nggak sih yang kira-kira bisa dihilangin gitu. Yang kalau misalkan dihilangin otomatis RAB-nya akan turun. Nah, itu yang kita coba cari. Terus kita cari apa yang bisa dihilangin, kita coba-coba baca jurnal, coba-coba baca eh, beberapa hal dan kita ketemu ada satu hal yang bisa kita hapus yaitu plester. Ini nggak dihapus 100%, tapi kita hanya hapus penggunaan plesteran itu untuk beberapa bagian yang memang tidak terkena langsung dengan air. Contohnya kayak dinding kamar, kayak gitu. Itu biasanya bisa dihilangin plester, jadi langsung pakai acian itu juga nggak ada masalah. Tapi kalau yang dia bersentuhan langsung dengan air, kayak misalkan di kamar mandi, itu biasanya tetap wajib pakai plester. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua kita coba gimana kalau misalkan koefisiennya kita ganti. Karena kalau kalian lihat mungkin aku nggak tahu sih apakah Bimoli dan juga Sotomi ini udah relate atau belum, tapi untuk menghitung RAB itu biasanya kita patokannya adalah permen PUPR. Jadi dari peraturan Menteri PUPR itu dijelasin bahwa ada beberapa koefisien harga untuk menentukan kira-kira kalau untuk pekerjaan pemasangan bekisting misalnya itu berapa uang yang harus kita keluarkan itu biasanya udah ada tertera di peraturan. Nah, tapi itu tuh sebenarnya cuma rekomendasi. Nah, jadi sebenarnya kita bisa ganti koefisiennya selama kita bisa membuktikan perhitungannya benar. Gimana cara ngitungnya? Pada saat itu yang kami lakukan adalah kita coba cari proyek di sekitar Surabaya juga. Ini kan Surabaya, Surabaya, proyek desain interior Surabaya. Cari nih di Surabaya itu ada nggak sih proyek yang sama, yang mirip-mirip tipikal gedung 5 lantai, yang fungsinya mirip juga untuk sekolahan, atau sebenarnya fungsi nggak terlalu masalah sih selama yang nggak beda jauh lah. Gedung 5 lantai tanpa basement, kemudian yang kurang lebih 20 miliar juga. Dan kemudian waktu kita menemukan ada beberapa proyek yang mirip,
Dan kita lihat di situ juga sudah tertera ada orang yang ngelakuin penelitian di sana dan mereka ngecek bahwa berapa sih kira-kira produktivitas dari pekerjanya. Ketika kita udah dapat produktivitas pekerja itu udah gampang banget buat kita ganti koefisien berdasarkan hitungan kita. Kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan ngitungnya itu kan lebih advance lagi ya. Mungkin itu kalian bisa dapetin di kelas kayak gitu. Untuk ngitung produktivitasnya. Eh, Setelah itu yang ketiga adalah ganti material. Kita lihat nih material apa sih yang bisa kita ganti gitu. Jadi harapannya adalah kenapa kita coba ganti material. Waktu itu kalau nggak salah kita tuh berusaha untuk ganti dindingnya. Kalau nggak salah dinding kita ganti jadi dinding hebel. Nah kita coba ngelihat, kita coba hitung apakah dengan kita ganti material ini bisa menurunkan biayanya. Karena yang penting dalam lomba tender itu kan harganya kan. Harganya kira-kira berapa dan segala macam, dan itu kita coba, dan kebetulan memang pada saat itu setelah kita hitung itu bisa turun harganya dari RAB yang awal kayak gitu. Tapi catatan juga bahwa kalau bisa material yang diganti jangan sampai menurunkan ya apa mutu, terutama dari yang diminta di spesifikasi teknis kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah manfaatin teknologi. Kalau kalian tahu dan mungkin sering dengar ada yang namanya BIM, dan BIM ini tuh sebenarnya lagi marak banget akhir-akhir ini. Jadi itu juga bisa jadi solusi yang bisa digunakan untuk semua proyek yang ada untuk bisa mengintegrasikan masing-masingnya menggunakan BIM kayak gitu. Nah, pada akhirnya yang kami lakukan adalah ya kami tanya dong ke dosen pembimbing, jangan sungkan-sungkan lah buat tanya kira-kira mana yang bagus. Dan kemudian akhirnya kami pilih dua. Yang pertama adalah mengganti koefisien dan yang kedua adalah implementasi lean construction. Jadi kalau kalian tahu, uh, lean construction itu kan sebenarnya adalah salah satu yang mungkin baru juga di Indonesia, konstruksi ramping. Intinya dia itu menggunakan sistem last planner system, atau ya pokoknya kalian bisa bikin schedule-nya itu per mingguan dan kalian coba menggunakan metode full planning. Kalau kalian tahu, jadi metode full planning itu jadi kayak misalkan kalian si A sama si B, dan si B ini baru bisa ngerjain setelah si A-nya selesai. Intinya kayak gitulah. Itu biasanya metode yang digunakan di lean construction. Nah, kemudian untuk mengganti koefisien, kenapa akhirnya kita pilih ini dibandingkan tiga yang lainnya? Karena itu yang paling bisa dan paling visible untuk dilakukan sebagai mahasiswa teknik sipil. Karena ya balik lagi, kita kan ngitung ya, benar-benar ngitung dan ngambil data banget, dan ya itu juga salah satu hal yang kita jadi konsiderasi akhirnya kita pilih itu. Dan juga yang akhirnya kita pilih koefisiennya ada tiga. Yang pertama bekisting, kedua pembesian, dan yang ketiga adalah pengecoran. Nah, ketiga pekerjaan ini kenapa kami pilih untuk diganti koefisiennya? Karena berdasarkan prinsip Pareto Rule, kalau teman-teman tahu, dengan 20% action yang kami lakukan itu berdampak 80% terhadap keseluruhan proyek. Itu yang kami coba ganti karena volumenya paling besar di tiga pekerjaan itu. Lanjut. Udah panjang juga ya satu slide ya. Semoga nggak bosan ya. Kemudian yang terakhir, belum terakhir sih. Yang kedua adalah dokumen penawaran. Nah, untuk dokumen penawaran itu, teman-teman juga harus tahu bahwa di tender itu kadang beberapa lomba dia pakai jenis yang berbeda gitu. Jenis yang pertama adalah prakualifikasi, tender prakualifikasi dan juga pasca kualifikasi. Bedanya apa sih? Sebenarnya bedanya cuma di timeline doang. Sebenarnya untuk lebih gampangnya, kalau prakualifikasi itu biasanya dokumennya itu yang pertama dikumpulin adalah dokumen administrasinya. Nah, setelah dokumen administrasinya keluar, dikumpulkan, biasanya keluar tuh siapa-siapa aja yang lolos ke babak berikutnya, baru bikin dokumen teknis dan biaya. Nah, kalau pasca kualifikasi itu semuanya tiga-tiganya langsung dibikin di satu timeline yang sama. Dan lomba ini kebetulan menggunakan sistem pasca kualifikasi. Jadi kita langsung bikin tiga-tiganya. Sekarang kita coba breakdown satu-satu ya apa aja isinya. Nah, ini sebenarnya kadang beda-beda, tapi mostly kayak gini mirip-mirip lah. Yang pertama fakta integritas. Ini mungkin karena lomba, tapi kalau bukan lomba sebenarnya harusnya nggak ada juga gitu loh. Kemudian yang kedua adalah surat penawaran biaya. Nah, surat penawaran biaya ini nggak ada angka pasti dan angka sakleknya. Ini tuh sebenarnya kita cuma kira-kira doang. Normalnya itu 90-95% dari nilai HPS. Nilai HPS itu sama kayak nilai pagu tadi yang dijelasin di awal. Jadi di soal itu cuma dikasih tahu nilai pagu. Nilai pagu itu ibaratnya nilai yang disiapin lah sama si owner untuk pengen bikin proyek ini. Tapi biasanya nilai HPS-nya itu ya kurang lebih di bawahnya nilai pagu, tapi nggak beda jauh lah. Nah, biasanya untuk penawaran kita kalau bisa tuh 90-95% dari nilai HPS-nya. Kayak gitu. Tapi ini nggak ada aturan baku. Kemudian yang kedua adalah jaminan penawaran. Nah, jaminan penawaran juga angkanya beda-beda. Ini sebenarnya aku ngambil dari aturan juga, yaitu di mana kalau nilai penawaran kalian itu di atas 80% dari HPS, ya berarti jaminannya adalah 1-3% dari biaya penawarannya. Tapi kalau misalkan biaya penawarannya kurang dari 80% HPS, ya
jadinya 1-3% dari nilai HPS itu sendiri. Kenapa sih kayak gini? Sebenarnya lebih ke, kalau misalkan kalian ada proyek 20 miliar, kalian cuma nawar 15 miliar, itu kan di bawah 80%-nya kan. Nah, orang juga ragu gitu buat ngasih proyeknya ke kalian. Kok kalian bisa sih ngerjain cuma 15 miliar? Makanya kalian harus ngasih uang jaminan 1-3% dari 20 miliar, bukan dari 15 miliar kalian. Supaya apa ya? Supaya nilainya lebih gede dan orang bisa jadi lebih percaya sama kalian. Intinya kayak gitu. Kemudian untuk K3L, ini sebenarnya kami waktu itu sempat cacat logika juga karena kami tuh mikir kayak, oh kalau K3L tuh ya udah pasangin aja helm proyek, kemudian pakai safety shoes dan segala macam. Ternyata yang lebih penting itu adalah kita cari regulasinya gitu. Jadi, oh coba dulu nih kita lihat kita proyeknya di mana. Oh kita proyek di Indonesia. Ya udah pakai aja permen yang udah dikeluarin sama Permen PU. Itu Permen PU nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Kalau proyek kalian misalkan proyek yang dibangun dia menggunakan standar Jepang, ya udah kalian pakai aturan-aturan yang ada di Jepang, kode-kode Jepang gitu. Atau misalkan American base yang kayak gitu-gitu. Kemudian yang terakhir adalah struktur organisasi. Jabatan-jabatan itu yang penting aja. Ada 5 sebenarnya yang penting. PM, Project Manager, HSE, itu kayak misalkan K3 lah kalau HSE itu. Kemudian QC, Quality Control. Kemudian SEM, Site Engineering Manager, SOM, Site Operational Manager, dan Admin. Sebenarnya 5 ini yang penting. Nanti kalau misalkan di bawah-bawahnya kalian pengen tambahin, ya itu opsional. Tapi yang penting harus ada 5 ini. Gitu. Lanjut. Nah, tadi kan dokumen administrasi udah beres, sekarang kita buat dokumen teknisnya. Dokumen teknis sebenarnya karena misalkan ini lombanya khusus di CIVEX itu dia minta inovasi, jadi ya kita masukin pasal inovasi tadi, yang 2 inovasi kami. Pertama penggantian koefisien sama yang kedua adalah lean construction tadi. Kemudian yang kedua adalah metodenya. Nah ini sebenarnya kalian cuma jelasin nih, oh yang pertama kita lakukan adalah pasang bow plank-nya kayak gitu misalkan. Oke, pasang bow plank-nya dan pasang bow plank-nya itu spesifikasinya gimana kalian jelasin. Kemudian habis itu oke, habis itu kita bikin galian berapa volumenya berapa dan segala macam. Itu kalian jelasin. Sebenarnya kalau kalian pengen tahu itu ada lengkap jadi matkul metode pelaksanaan konstruksi semester 6 sebenarnya. Atau di MK manajemen konstruksi juga harusnya udah disinggung dikit-dikit kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah jadwal pekerjaan. Jadwal. Nah, jadwalnya ada 4. Jadwal pekerjaan, material, pekerja, sama alat. Kalau bisa sih divisualisasikan. Nanti kita kasih contoh ya visualisasinya seperti apa. Tujuannya apa sih jadwal-jadwal ini kita buat? Kalau jadwal pekerjaan, itu artinya kita tahu nih, oh, habis kita pasang bow plank, kita langsung kita coba bikin misalkan direksi kitnya dulu. Atau oh, kalau misalkan kita habis bekisting, kita harus pembesian dulu kalau bagian kolom. Tapi kalau bagian balok, oh kita harus kalau misalkan bagian balok bekisting dulu baru baru besi. Kalau bagian kolom harus besinya dulu baru bekisting. Nah, itu tuh penting karena jangan sampai kebalik kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah jadwal material. Nah, ini tujuannya kita bikin jadwal material supaya kita tahu nih, oh hari ini misalkan butuh ngecor, berarti 2 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya minimal bahan-bahan yang dibutuhkan untuk ngecor harus sudah ada. Terus besoknya ternyata kita harus bikin bekisting, berarti hari ini harus sudah ada nih kayu-kayunya harus dikirim. Nah, itu fungsi jadwal material. Jadwal pekerja. Nah, jadi misalkan kita bisa tahu nih fungsinya kayak misalkan, oh ternyata di bulan ini lagi ramai banget nih pekerja yang kerja di satu waktu yang sama. Otomatis K3-nya atau pengawasan keselamatannya itu harus lebih ketat dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Karena pekerjanya banyak dan site plan-nya kan segitu-gitu aja gitu. Untuk jadwal alat sama, karena kan kebanyakan alat konstruksi itu kan mahal-mahal ya, jadi jarang orang beli gitu loh. Jarang kontraktor punya, biasanya nyewa gitu, nyewa TC, nyewa ekskavator dan segala macam. Nah, itu tuh harus di planning, kira-kira kapan kita kirimnya dan segala macam. Lanjut. Nah, habis itu di sini ada jadwal materialnya. Ini visualisasinya kayak tadi, misalkan bata ringan, mortar, bata merah, semen Portlandnya, pasir pasang itu kita jabarin lah. Oh kita harus kirim hari ini, kayak gitu. Di tanggal sekian, minggu sekian. Lanjut. Ini sebenarnya visualisasinya aja sih. Nah kalau itu jumlah-jumlahnya, misalkan oh di Desember minggu pertama itu kita ada 7 mandor loh, tapi di minggu keempat cuma 6 mandor, yang satunya nggak ada. Oh kenapa? Nah kalau misalkan kalian pengen tahu ya dilihatnya di pekerjaan tadi, jadwal pekerjaan kayak gitu. Lanjut lagi. Nah ini tadi jadwal pekerja. Di sini kan kelihatan ya dari minggu ke-18 sampai minggu ke-23 lah mungkin. Itu tuh lagi gede-gedenya lah gitu. Ada sampai banyak banget pekerja yang ada di tempat itu. Otomatis kita harus ngecek juga bahwa oh kalau bisa sih si pekerjanya ini jangan sampai kenapa-kenapa. Jadi pengawasan K3-nya harus lebih diperketat. Gitu. Lanjut. Nah, tadi kan dokumen teknis sudah, sekarang terakhir dokumen biaya. Jadi sebenarnya
Yang pertama itu BOQ. BOQ kan sudah ada di soal ya. Tapi di soal itu kadang masih belum lengkap teman-teman. Harus dideskripsikan dan dijabarkan lagi. Yang paling mudah itu bikin WBS. Kalau misalkan teman-teman pernah ambil MK, manajemen konstruksi, itu biasanya udah dijelasin tuh tentang WBS tuh, web breakdown structure. Itu tuh kayak misalkan ya tadi untuk bikin kolom berarti kita butuh backlisting, pembesian, habis itu pengecoran kayak gitu-gitu. Dijabarin lah intinya pekerjaannya. Kemudian daftar harga satuan. Yang paling penting adalah kalau misalkan dia elemen atau materialnya penting, cari supplier daerah setempat. Nah, kalau bisa sih cari website resminya ya. Terus kalian bisa ambil harganya dari situ. Tapi kalau beberapa pekerjaan yang dalam tanda kutip kurang penting, kayak misalkan paku 12 inci, ya kalian nggak perlu cari di website-website resmi, takut kelamaan dan waktunya terbuang sia-sia, lebih baik langsung cari di e-commerce aja, kalau yang kurang penting kayak gitu. Ketiga adalah AHSP, kalau bisa gunakan rujukan terbaru, kami gunain Permen PUPR nomor 1 tahun 2022. Kalau nggak ada di AHSP itu, kalian cari 2016, kalau nggak ada lagi cari 2013, kalau nggak ada lagi kalian bikin sendiri. Ya, yang inovasi kami sebenarnya yaitu kita bikin sendiri AHSP-nya, kayak gitu. Kemudian yang keempat RAB, ya jadi dari ketiga BOQ, harga satuan sama AHSP kalau udah jadi, kalian udah bisa bikin RAB-nya, kayak gitu. Lanjut. Nah, ini jurnalnya, jurnal HSBBKI edisi 40 tahun 2023. Ini tuh lengkap banget, kalian bisa cari di internet juga ada. Lengkap banget daftar harga satuan di setiap kota di Indonesia. Itu tuh lengkap banget. Jadi kalian bisa, ya kalau ada, ambilnya dari situ. Tapi kalau nggak ada, ya kalian cari di e-commerce atau di website resminya. Kemudian ini harga satuan, ini juga, kalau ini yang dikeluarin sama Pemprovnya. Jadi kadang, tapi nggak semua Pemprov tuh ngeluarin ini. Jadi ya kebetulan aja di Jawa Timur ada pada saat itu. Jadi kita bisa pakai gitu. Lanjut. Nah, kalau contoh website supplier nih, kayak misalkan beli besi. Nah, kalau nggak salah di proyek kita itu kan ada untuk bagian atapnya itu pakai besi semua. Jadi ya mau nggak mau kita harus cari website supplier resminya dan ketemu kayak gini. Dan kalau misalkan gini, kunci jendela nih kan kurang penting ya dalam tanda kutip. Ya makanya udah cari aja di e-commerce lebih gampang dan lebih cepat. Lanjut. Oke, lanjut ke tips and trick. Sebenarnya ini bukan tips and trick untuk menang lomba tender, tapi lebih ke apa ya, hal-hal yang kayaknya kita telat lakuin atau malah kita nggak lakuin dan sebaiknya kalau kita lakuin tuh berdampak besar sama uh, pengerjaan kita gitu, progres pekerjaan kita. Oke, boleh next. Yang pertama itu jangan takut memulai. Jadi kita kayak kalian cari-cari aja gitu info lomba yang kayak ada di grup-grup HMS atau ada di teman-teman kalian ada yang ikut di Instagram, terus mereka nge-share info lomba itu mungkin mulai diperhatiin lagi lomba-lombanya. Terus kalau misalnya kalian udah daftar, terus masih clueless juga, kemarin tuh kita juga ini apa namanya? Karena kita lomba tender, kita coba buka arsip lombanya HMS, terus kita buka arsip-arsip lomba tender HMS yang tahun-tahun sebelumnya. Misalnya kayak ada yang ikut Chance UI tahun berapa, terus ada yang ikut CVEX UI juga, CVEX ITS tahun berapa, ada yang ikut lomba IC tender juga tahun berapa gitu. Kayak kita baca-baca terus biar kita bisa kayak apa punya gambaran aja gitu. Kita tuh nanti bakal ngapain sih di sini sebenarnya gitu. Kalau kalian masih tulus. Boleh next. Terus yang kedua, buat target. Nah, jadi kan kalau kemarin itu kita ngerjain tuh mepet banget. Kayak kita baru mulai semuanya itu dari seminggu sebelum deadline. Kalau bisa lihat dari sini tuh kita kayak hari Sabtu kita ngapain, hari Minggu kita harus selesaiin apa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Jumatnya itu sebenarnya deadline-nya. Nah, jadi sebenarnya karena kekeosan yang kita kemarin rasakan dan kemarin kita hadapi, nah lebih baik kayak setelah kalian daftar itu kan udah ada timeline juga kan dari panitia. Nah, itu dibikin alur pengerjaannya, dibuat target, terus dibuat alur pengerjaannya. Kayak misalnya kita dari panitia kita udah dapat BOQ, terus dari BOQ kalau kemarin itu kita kayak bikin apa nyusun ASP dulu gitu. Pokoknya dibikin alur pengerjaannya. Terus dibikin ya deadline-deadline kayak gini. Terus juga yang kedua itu bagi tugas dengan jelas. Pokoknya pinter-pinter kalian bagi tugasnya gimana di kelompok. Mungkin ada yang kayak punya preferensi pengen ngerjain bagian apa. Pokoknya pembagian tugasnya harus jelas gitu. Jangan yang kayak, ayo kita kerjain bareng-bareng aja dulu. Soalnya itu kayak nggak, jadi kayak malah makin lama dan malah kayak jadi stuck gitu.
Terus yang nggak kalah penting juga komunikasiin kesulitan apapun ke kelompok. Nih misalnya kayak aku lagi ngerjain sesuatu terus nemuin kesulitan kayak sampai kirim aja gitu ke grup kayak, "Ih kok ini aneh ya guys, bla 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 gini gini gini." Terus kayak kalau nanti aku sendiri nemu solusinya juga aku kasih tahu lagi ke grup kayak, "Guys yang ini udah solve ya, ternyata gini 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 dan gue jadinya makainya gini gini." Jadi biar kayak semua orang di kelompok itu tahu apa masalah yang kita hadapin dan tahu juga solusi yang kita pakai itu apa gitu. Bisa jadi kayak dari yang lain juga ada apa namanya, saran lain atau kalau kita emang kesulitan banget bisa di-backup gitu. Boleh next. Terus yang ketiga itu konsultasi ke dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing itu jangan dijadiin ini sebenarnya kita sih kayak kita tuh dari awal nggak karena kita melantarkan ini kayak kita ngerjain tuh baru seminggu terakhir. Jadinya kayak dosen pembimbing itu jadi kayak formalitas buat pendaftaran doang gitu. Ya pokoknya jangan kayak gitu. Terus apa sih yang kita mau tanya gitu kalau di bimbingan. Nah, kalau kemarin itu kita tuh nanya tentang inovasi yang ingin kita bawain. Kan di lomba ini kan yang kemarin itu kita kayak difokusin banget ke inovasi 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 kan. Jadi kita tanya tuh kita udah ngerumusin beberapa inovasi terus kita tanya ke dosen pembimbing kita. Kemarin tuh Pak Bimo. Kita tanya apakah ini visible, apakah ini menarik, apakah ini sebenarnya udah umum, apakah ini sebenarnya masih masuk inovasi apa enggak sih gitu. Kita tanya ke bapaknya, terus kita juga minta saran ke bapaknya itu. Terus juga nanti tuh bapaknya kemarin sih bapaknya bakal nanya juga kayak, "Ini tuh bangunannya bangunan buat apa? Bangunan sekolah kah? Bangunan kayak pusat perbelanjaan kah yang ada perlu parkir-parkir basement? Bangunan apa gitu fungsinya? Terus luasnya berapa? Terus bangunan ini ada di mana?" Gitu. Bapaknya bakal nanya. Kalau contoh kita bangunan gedung perkuliahan biasa tanpa basement, terus luasnya itu ya 4 lantai, luas dengan luas sekian, dan di kota Surabaya. Terus dengan pengalaman dari bapaknya, kayak bapaknya kan pasti udah nemuin banyak lah proyek yang ada di Indonesia. Jadi bapaknya tahu kayak kisaran harga itu sebenarnya ini tuh masuk akal apa enggak harga yang kita tawarin. Kayak bapaknya tuh kayak bagi per meter persegi. Jadi kayak misalnya 10 juta per meter persegi, itu masuk akal apa enggak gitu. Nanti bapaknya kayak ngasih pendapat. Kalau emang kemahalan ya kita harus berusaha lagi untuk menurunin harganya dengan cara kita otak-atik lagi si daftar harga bahannya kah, kita pilih bahan yang lain atau gimana. Pokoknya kita ikutin saran bapaknya juga. Terus selain itu kita juga minta saran terkait presentasi. Nah, jadi kalau kemarin itu kita nargetin sebelum kita presentasi ke juri, sebutlah owner gitu, kita harus minimal 1 kali lah at least presentasi ke Pak Bimo dulu gitu. Dan ternyata setelah pas kita presentasi ke bapaknya, bapak itu setelah presentasi bapaknya nekenin banget kayak, "Kalian tuh harus tahu kenapa kalian presentasiin apa yang kalian presentasiin." Jadi kayak misalnya kayak tadi si Fajar jelasin, kita ngejelasin tentang jadwal pekerja misal. Berikut adalah jadwal pekerja dan berikut yang paling minggu-minggu paling sibuk adalah minggu ke-10 dan ke-11 misal. Terus next. Ya, tapi fungsinya apa kita ngejelasin itu? Nah, kemarin tuh bapaknya tuh nanya kayak, "Kalian tuh harus ngasih tahu kenapa kalian nampilin jadwal pekerja." Nah ya, kenapa? Karena kita mau tahu kalau di minggu ke-10, ke-11 K3-nya itu harus lebih ketat lagi. Jadi kayak ada action-nya dari apa yang kita presentasiin gitu. Nggak cuma kita ngasih tahu doang kalau ini hasil jadwal pekerja, visualisasi ini. Karena semua orang sebenarnya bisa lihat, semua orang tuh bisa tahu kalau yang paling maksimal tuh di tanggal segitu gitu. Jadi kita harus ngasih tahu juga kenapa kita mempresentasikan itu. Boleh next. Selanjutnya ini latihan presentasi till drop. Latihan presentasi sampai capek. Jadi ini kan kayak beda kan sama presentasi tugas. Jadi kita bukan yang kayak presentasiin kayak berikut adalah hasil analisis kita. Kalau tugas kan kayak jadi semuanya memenuhi syarat kan nggak kayak gitu kan? Kan karena ini kan kita mau ada owner yang
mau ngambil proyek kita. Jadi kayak kita harus nawarin ke dia gitu kayak, begini loh Bapak Ibu, bayangkan tadi kan kita misalnya kita 11 hari kan, kita kayak lebih cepat 11 hari. Nah, jadi kayak kita bilang ke si juri ini, kita kasih tahu kayak bayangkan berapa banyak biaya tidak langsung atau biaya operasional yang bisa kami tekan jika proyek ini diselesaikan 11 hari lebih cepat. Misalnya kita kayak nambah-nambah bahasa yang kayak ya sebenarnya mungkin bisa aja kayak sebenarnya ada kelompok lain yang sebenarnya lebih cepat gitu misalnya. Tapi kita perlu juga kayak ngejual proyek kita, ngejual kayak hasil perhitungan tender kita ini gitu. Oke, itu satu. Yang kedua itu kita latihan sambil pakai stopwatch, bukan pakai timer, kita pakai stopwatch. Jadi kayak kita harus misalnya kalau kemarin tuh kita kan 15 menit. 5 menit Fajar, Farda, aku. Terus kita harus ngebiasain apa yang kita omongin tuh emang 5 menit, bukan yang kayak sebenarnya banyak tapi kita press jadi kayak nge-rap gitu, enggak. Kalau ada yang emang kayak kelebihan ya, oh ini berarti ini dipotong, ini nggak usah kita kita cut, kita singkatin lagi. Jadi kayak emang presentasi kita tuh benar-benar sesuai waktunya gitu. Jadi pakai stopwatch. Terus yang ketiganya pakai gestur-gestur tangan. Sebenarnya kan kayak pas kalau presentasi kan kita nggak kerasa kan kita pakai tangan atau gimana kita. Tapi kalau pas latihan ya usahain latihan sambil nunjuk atau gimana gitu. Next. Ya ini yang kelima itu hindari sikap jumawa. Sebenarnya kalau yang belum tahu, jumawa atau jemawa itu kalau dari KBBI artinya congkak, angkuh, dan suka mencampuri urusan orang lain. Jadi kayak sebenarnya ini bukan ini juga sih, bukan yang kayak tips atau trik atau gimana, tapi lebih kayak kita tuh selama kemarin tuh kayak ya udah berusaha untuk menghindari sikap ini gitu. Kayak misalnya kalau ada momen yang membuat kita ngomong kayak, ih, kayaknya bukan kita deh, kayaknya kita bisa deh gitu. Kayak pokoknya kayak kita lebih bagus daripada si ini deh. Gitu kita kalau ada pikiran-pikiran kayak gitu tuh hindari gitu. Sebenarnya bukan apa-apa tapi kayak ya udah untuk menjaga lingkungan kita tetap positif aja gitu, jangan jumawa gitu. Oke, next. Oke, tadi tips and triknya udah segitu aja. Sekarang ke pengalaman menarik. Menarik kan relatif ya, tapi menurut kita selama pengerjaan ini cukup menarik ya. Ya, core memory lah. Masuklah ke core memory kita. Oke, next. Nah, jadi ini kalau Farda sama Fajar mau ngomong juga nggak apa ya, masuk-masuk aja. Nah, jadi kan kita tuh pas pengumpulan kemarin, yang sebelum final, jadi kita pas ngumpulin dokumen penawaran, kita tuh lupa masukin lembar originalitas. Jadi harusnya lembar originalitas itu ada kalau nggak salah ada di bagian dokumen penawaran enggak sih? Ya, ada di Ya, awal sih. di Iya, awal dokumen penawaran. Iya. Terus kita tuh 2-3 kita udah mepet banget. Dan di hari Jumat itu kita emang pagi-paginya kita si Fajar nyempetin bimbingan sama Pak Bimo. Ya, dan malamnya itu emang udah deadline. Jadi kayak sebenarnya gak ada yang bisa kita lakuin secara signifikan gitu kan. Jadi kayak emang kita udah mepet banget. 2359 kita baru ngumpulin kan. Terus pas kita udah ngumpulin, si Farda ngumpulin udah salah nomor HP. Terus salah nomor HP kan. Terus kayak pas ngumpulin udah submit 2359. Ternyata kan kita udah stres tuh, salah nomor HP, udah si Farda udah ngomong kayak, nanti kalau kita dihubungin gimana? Nanti kita kalau dihubungin final gimana? Dia udah berpikiran sangat positif sebenarnya kan. Terus ternyata pas kita kayak udah heboh-heboh gitu-gitu, tiba-tiba keluar lah ada satu lembar kertas yang anjir, lembar originalitas bahkan belum di-scan, belum dimasukin ke dokumen. Terus kita buru-buru bilang ke panitia, lembar originalitas kita belum dimasukin gitu. Terus kalau panitia, oh ya udah boleh gitu. Ya udah kita jadi ngumpulin lagi. Tapi kita mikirnya kayak nggak mungkin kita masuk final, ya udahlah yang penting kita kumpul gitu kan. Oke. Itu salah satu momen menarik. Oke, boleh
Menarik. Next. Tidak. Ada yang mau tambahin? Enggak sih. Ya, Lanjut ya, menarik lanjut, ya, lanjut. tapi tidak untuk ditiru sih. Kenapa? Oh ya nanti nanti aja. Ya ini ke pengalaman menarik yang cukup normal lagi aja ya, kembali ke yang agak normal. Ini pas perjalanan ke Surabaya, pas di perjalanan itu karena besok malamnya itu masih ada si deadline PPT dan video, jadi kita selama di kereta tuh ngerjain PPT dan video gitu, yang mana kayak ya udah masih chaos aja, kayak PPT itu masih banyak yang kosong-kosong, terus dari ada yang apa namanya, pokoknya masih aneh-aneh lah, masih kayak abstrak banget gitu. Jadi kayak cukup chaos selama perjalanan kita di kereta ke Surabaya. Kayak Bahkan boleh. videonya pun baru Oh, dibikin pas udah nyampe nggak sih? iya, videonya baru dibikin pas udah nyampe. Tadi Iya, kan video videonya dibikin. ya Ya, maksudnya videonya baru SketchUp-nya diedit udah di jadi. Surabaya. Pada saat di kereta SketchUp-nya udah jadi kan. Tapi untuk bikin Iya, kita rekaman record videonya baru di pas udah sampai di Surabaya. iya, itu. Ya pokoknya serba mepet. Semua Ya, alumni. next. Selanjutnya kita jalan-jalan keliling ITS. Jadi itu kita pas hari H kita harusnya presentasi itu, kita tuh dapat undian urutan presentasi ke berapa, kelima, paling akhir. Jadi kayak kita Ya, nunggu terakhir. lama banget. Kayak udah sampai ada break dulu, setelah break kita baru presentasi, kayak lama banget kan. Terus kita ya udah gini deh, kita pengen jalan-jalan. Kita jalan-jalan, terus ada panitia yang kayak, "Oh, mau jalan-jalan, mau ditemenin jalan-jalan." Terus kita diajak keliling-keliling ke ya sebagian kecil ITS gitu. Soalnya ITS kan besar. Kita diajak jalan-jalan ke sebagian kecil ITS. Terus ternyata kita juga sampai ke gedung desain interior, mana itu gedung yang kita tenderkan. Jadi kayak wow. Kenapa ini menarik? Karena pas pengerjaan itu kayak kita nyari bahan, kan ditulis kan di spesifikasi material tuh kayak bahannya Plafon. ini, plafonnya kayak aneh gitu kan, kita nggak nemu-nemu plafon itu di internet. Terus pas kita datang ke gedungnya, ternyata kayak, oh ini plafonnya, oh ini yang bikin kita susah kemarin gitu kan. Pokoknya banyak lah kayak kita ngebandingin apa yang udah kita kerjain sama gedung yang udah jadi gitu. Jadi kayak ini bener-bener gedung yang kita lihat-liatin terus selama seminggu kemarin itu. Gitu. Cukup menarik. Terus ya ketemu kucing. Sebenarnya banyak juga kucing di mana-mana, tapi ini kan kucing ITS, itu beda pasti kan. Terus udah sih gitu-gitu aja. Boleh. Boleh next. Ini juga kita juga yang nggak kalah menarik adalah kita ketemu banyak orang. Kalau dari yang paling kiri atas itu ini orang yang panitia yang ngajak kita keliling-keliling ITS. Kayak ternyata dia angkatan 20 juga, terus ya pokoknya kita sharing aja lah, kayak kalau di tes kayak gimana, kalau di TB kayak gimana gitu. Terus kita juga di bawah kita ketemu, yang kiri bawah kita ketemu ada teman kita dari yang kampus Merdeka dulu ke ITB, pernah sekelas sama kita, terus kita ketemu lagi di sana. Terus yang tengah itu LO kita. Terus juga yang kanan atas itu teman KP kita. Dulu kita KP di Bandung, tapi dia anak ITS, kita ketemu di sana. Terus yang kanan bawah itu kita kayak nunggu acara, kita kalau pergi ke kafe gitu dulu. Terus ya ketemu temannya si Fajar itu, anak ITS. Emang agak nggak penting, tapi ya penting ketemu banyak orang gitu, kayak orang baru gitu. Boleh next. Ya udah sekian dari kami, presentasi dari kami. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil baik-baiknya dan bisa dipakai untuk jadi pelajaran untuk mengikuti lomba tender di kemudian hari. Terima kasih guys. Baik. Terima kasih banyak buat Bos Bis yang udah dari tim Venture yang udah maparin terkait dengan lomba yang udah diikutin sebelumnya dan juga pengalaman-pengalaman menarik selama persiapan maupun pas lombanya itu. Nah,
jujur aja aku sendiri dan pastinya juga Bos Bis yang lain belajar banyak gitu dari pengalaman-pengalaman Bos Bis dari tim venture. Sehingga diharapkan semoga memunculkan ketertarikan Bos Bis kalian buat ikutan lomba serupa juga. Tadi menarik soal tips and trick yang diberikan oleh Bos Bis dari tim venture ini gitu ya. Yang mana sebagian besar adalah evaluasi buat tim venture itu sendiri gitu. Ya, aku dapat beberapa poin tadi kayak perbanyak riset buat cari informasi terkait lomba, terus juga setelah mencari informasi dan menentukan lomba yang akan diikuti, perbanyak belajar dari arsip lombanya HMS ITB yang mana yang bersesuaian. Terus juga setelah belajar dari arsipnya HMS, juga membuat target secara spesifik dan sebisa mungkin jangan mepet deadline gitu ya tadi. Terus membuat alur pengerjaan, pembagian tugas dalam kelompoknya juga harus jelas gitu supaya juga pengerjaannya efektif. Terus yang paling penting tadi aku nangkep bahwasannya komunikasi antar anggota itu memegang peranan penting juga nih dalam pengerjaan persiapan lomba. Terus peran dosen pembimbing juga jangan hanya sekedar formalitas saja tapi juga konsultasi. Banyakin konsultasi ke dosen pembimbing. Terus latihan, perbanyak latihan dan yang paling terakhir hindari sikap jumawa tadi. Nah, selanjutnya akan ada sesi kuis buat partisipan yang udah hadir. Mungkin link quizisnya bakal di-share. Dan bakal ada hadiah untuk 2 orang pemenang. Oke, Bos Bis, mungkin bisa join, ikutin kuisnya, dan bakal ada hadiah buat 2 orang pemenang. Baik, ayo Bos Bis untuk join kuisnya, soalnya kuis bakal dimulai nih Bos Bis. Semangat!
Oke, mungkin langsung aja kuisnya kita start ya. 1, 2, 3. Oke, akhirnya kita dapat pemenangnya ya. Eh, di posisi pertama itu ada Taat. Coba yang Taat, terus di posisi kedua ada Adnan. Coba ngaku dulu dong yang menang kuis. Ayo yang Taat mana nih? Mungkin boleh raise hand ya. Adnan. Weh. Mana nih juara satunya nih, Taat? Weh. Mungkin gimana nih perasaannya menang kuis? Gimana soalnya susah-susah atau gampang sih? Coba mungkin boleh buat yang juara satu nih. Gimana? Atau Adnan gimana soalnya?
Gampang ya? Gampang. Oke. Adnan gimana, Nan? Jujur oke. Mantap, mantap, mantap. Ya berarti menunjukkan paham gitu ya dengan pemaparan dari Bos Bis tim venture tadi. Nah, untuk dua orang pemenang akan dihubungi oleh eh, Bos Bis dari Departemen Kekar untuk dikasih hadiah nih. Selamat untuk eh, Bis Devina Kalista dan juga Muhammad Adnan. Selamat, selamat. Oke, kita udah nemuin dua orang pemenangnya dan bakal dikasih hadiah sama Departemen Kekar. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, aku mau ngingetin dulu untuk para hadirin sekalian ngisi form presensi dan juga feedback di Bina Karya keempat ini. Ayo diisi. Eh, untuk linknya, udah di-share lewat kolom chat Zoom, link feedback dan juga link presensinya. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi tanya jawab nih. Tapi tadi Bos Fajar mau nunjukin sesuatu nih buat eh, kita semua. Ayo, boleh silakan Bos Fajar. Beneran mau di-share screen. Iya, udah suka share screen. Nah, sebenarnya ini cuman buat ngasih tahu aja. Jadi waktu itu kita sempat ngevideoin detik-detik pada saat kita submit. Yang terutama yang lembar originalitas tadi sih. Sebenarnya ini kita juga tahu lucu apa enggak sih. Cuman karena kita tahu konteksnya jadi lucu dan menarik soal pengalaman menarik. Ya, dia bikin eh, pakai suara aja. Ini agak berisik ya. 59 sebut gak? Sapit aduh bodoh amat anjir kalau nomor HP gue salah gimana. Ini benar-benar udah jam 3:59 sih kita ngumpulin ya. Mepet banget, banget, banget ya. Sampai salah nomor telepon. Anjir 2359 bocok anjir aduh gue udah pusing banget gue udah yang ini juga Ya, jadi habis dari itu kita baru nyadar ini dokumen originalitasnya tuh belum ke submit, belum ke scan gitu. Ya, gitu aja sih Pokoknya sebenarnya. intinya kalau misalkan kalian pengen ikut lomba, jangan mepet-mepet ngumpulinnya. Minimal jam 11 udah harus beres lah. Udah harus disubmit lah, jangan 2359 kayak. Kalau misalkan kalian nggak mau kayak tadi ya, Ya, jangan. Ya. cukup sekali seumur hidup lah kayak gitu. Oke, lanjut aja, Mot. Silakan. Oke, tadi kita udah lihat ya konsekuensi dekat mepet-mepet deadline. Mungkin bagi Bos Bis yang memiliki pertanyaan buat Bos Bis dari tim venture, boleh banget langsung ditanyain aja ya. Nah, buat Bos Bis yang pengen bertanya, mungkin boleh raise hands dan langsung bertanya aja.
Oke, diingetin lagi buat Bos Bis yang mungkin punya pertanyaan nih terkait dengan eh, gimana para Bos Bis tim venture pas ikutan lomba kemarin. Yang mau bertanya boleh raise hands ya. Oke, ini ada pertanyaan nitip ke aku. Eh, Bos Bis, kan kalau Bimoli belum pernah dapet matkul MRK nih. Kira-kira kalau ikut lomba tender bisa nggak ya? Terus tipsnya gimana? Oke, mungkin boleh dijawab Bos Bis dari tim venture. Oke, mau siapa dulu nih yang jawab? Duluan. Oke, kalau misalkan gimana tadi belum dapat MRK, kira-kira bisa ikut lomba tender enggak? Nah, sebenarnya eh, bisa-bisa aja sih, karena eh, gimana ya? Sebenarnya kalau dari sisi engineeringnya nggak yang begitu apa ya, nggak yang begitu hmm, rumit sih sebenarnya. Dan kalau misalkan ikut lomba tender, kalau misalkan pengen ikut ya kayak tadi aja tips and triknya yang pertama, kalau misalkan kalian pengen melakukan itu ya udah coba dulu aja dan jangan takut untuk memulai. Terus kalau misalkan belum pernah dapat matkul MRK, mungkin kalian bisa juga coba-coba cari di YouTube, Google atau yang lain-lain kayak lomba tender tuh kayak gimana. Terus juga dokumen-dokumen tender, kalian juga bisa baca-baca kayak dokumen RKS, ataupun lihat-lihat BOK, ataupun lihat-lihat Gamtek, coba-coba itu, mungkin kalian juga bisa dari situ sih. Oke, mungkin yang lain ada yang mau nambahin. Oke, aku mau nambahin. Jadi sebenarnya benar ya tadi dibilang sama Farda juga bahwa lomba tender itu kan nggak semata-mata eh, benar-benar kita harus ngitung gimana dia strukturnya, gimana dia ininya. Itu tuh bukan ranahnya lomba tender gitu. Jadi lomba tender itu kan yang penting, oh gue punya duit 20 miliar, lu bisa tawar gue berapa untuk bikin proyek ini gitu. Yang penting tuh berapa harga yang bisa lu kasih buat eh, apa namanya, buat proyek ini gitu. Dan paling kalau misalkan buat Bimoli yang belum pernah dapat MRK sama sekali, at least di awal pasti dapat BOK. BOK itu pasti dikasih ya. BOK itu pasti dikasih dari panitianya. Nah, dari BOK itu kalian bisa breakdown sekreatif kalian. Jadi kayak misalkan eh, ada gedung 5 lantai, oh misalkan apa namanya? Yang penting itu kalian tahu alurnya. Alurnya misalkan, oh pertama kita harus bikin kolom dulu. Habis bikin kolom baru bikin baloknya, baru misalkan shear wall kalau ada. Terus kalian pecah lagi. Misalkan, oh kalau kolom harus apa nih? Oh kalau kolom itu kita harus pasang bekisting dulu. Sorry, pasang besi dulu, baru pasang bekistingnya, baru kalian cor. Nah, yang penting dari tender, urutan pekerjaannya kalian harus sudah ngerti. Cara ngertinya gimana? Kalian bisa lihat di arsip HMS, itu banyak banget orang yang udah ngerjain lomba tender, dan kalian bisa lihat dari mereka. Rata-rata untuk proyek yang sama, misalkan sama-sama gedung nih, jangan bandingin gedung sama jembatan. Mungkin kalau dia proyeknya jembatan, itu agak beda lagi alurnya. Tapi kalau misalkan dia sama-sama gedung atau sama-sama jembatan, alurnya itu hampir dipastikan 90% mirip. Jadi sebenarnya itu cuman ya udah kalian lihat, bandingin, oh kayak gini. Paling PR-nya itu adalah nyari berapa harganya. Itu. Nah, biasanya kalau kalian ya aku tahu lah kalian pasti sangat suka bersosmed, sangat suka menyelam-menyelam. Kalian kalau nge-stalking orang aja jago gitu. Apalagi cuma nyari harga gitu. Itu tuh sangat mudah kalau misalkan kalian emang ada niat kayak gitu. Jadi kayak udah kalian tinggal cari, kalian tinggal ini, kalian tinggal kira-kira oh butuh ini berapa harganya, butuh ini berapa harganya, kayak gitu. Jadi nggak perlu mikir kayak oh kalau misalkan gedung 5 lantai ini nanti kuat atau enggak, ya itu nggak sampai di sana, nggak sampai ke sana gitu. Itu mungkin kalau misalkan kalian ikut lomba struktur atau ikut lomba geotek, mungkin kalian akan mikir sana itu kok tender gitu sih. Nambahin dikit lagi juga. Ya, nambahin dikit. Bener tuh yang dibilang tadi, yang penting tahu urutannya. Nah, terus selain itu kalau kalian diminta inovasi atau kayak kalian emang apa namanya, pakai sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu umum, misalnya kayak kemarin nih,
kan kalau umumnya bisa aja kita pakai tower crane, tapi kita makainya mobile crane. Nah, mobile crane ini kita tuh pas lagi di presentasi dan kita lagi sesi tanya jawab, kita ditanya, emang kita kayak diminta apa ya? Diminta klarifikasi gitu, emang ini bisa si mobile crane untuk bangunan 4 lantai. Jadi kayak kita juga harus mastiin apa yang kita nggak bisa asal milih apa yang mau kita pakai untuk jadi inovasi, tapi kita harus tahu juga kalau apa namanya si spesifikasi alat misalnya yang kita pakai ini tuh bisa untuk bangunan kita gitu. Jadi nggak semata-mata cuma urutan terus kita ganti-ganti sesuai apa yang kita mau, tapi harus masuk akal, harus bisa beneran dijalanin di proyek asli gitu. Dan itu gimana caranya, bisa lihat dari yang tadi, dari arsip-arsip sebelumnya, lihat dari YouTube. Misalnya kalau dari karena kan kita sebenarnya kalau dari aku sendiri pribadi nggak tahu gimana sebenarnya cara mobile crane itu, bergerak dari mana ke mana dan dia bisanya cuma bergerak sampai mana, sebenarnya aku nggak tahu. Tapi karena kita butuh tahu, kita di sini harus tahu, jadi ya cari tahu aja di internet, di YouTube gitu misalnya. Gimana cara kerjanya ini, masuk akal atau enggak. Terus kita juga bisa tanya ke, dosen pembimbing kita, gitu. Yang penting harus masuk akal sih, gitu. Baik, mungkin itu jawabannya ya tadi, bahwasanya masih mungkin gitu buat Bimoli yang belum ngambil matkul MRK tapi pengen ikut lomba tender, asalkan punya kemauan buat ngulik sendiri gitu ya, baik itu. Karena bahannya juga udah disediain dari referensi arsip di HMSITB, terus juga bisa searching juga di internet, dan konsultasi ke dosen pembimbing tadi. Baik, terima kasih banyak Bos Bis. Mungkin ada pertanyaan lain. Caranya sama kayak tadi ya, langsung raise hand aja dan langsung nanya pertanyaannya. Ya, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mod, Bos Bis, Ikrom Sotomi 034 mau nanya pada Bos Bis. Mungkin lebih ke buat gimana cara Bos Bis ngeriset, mungkin ngeriset ini ngomongin inovasi Bos Bis. Gimana cara Bos Bis ngeriset, terus memilah dan nentuin inovasi yang bakal diajuin dari sekian banyak inovasi untuk sesuai dengan tema, biasanya kan tema sesuai dengan tema yang diangkat untuk lomba tersebut. Jadi cara riset dan nentuin inovasinya itu gimana, terus kayak tinjauan itu sampai sejauh apa, apakah sampai buat ngitung harga pengaplikasian si inovasi ini, dan teknis pengaplikasiannya apakah harus didetail banget untuk dijelasin gitu. Mungkin sekian dulu, makasih Bos Bis. Oke, makasih Ikrom. Jadi untuk inovasi, tadi kan udah di PPT juga ada ya, ada 4 inovasi yang kita mau ajuin sebenarnya. Tapi at the end cuma 1 yang kepake dari 4 itu. Artinya ada 3 yang gugur gitu kan. Caranya gimana? Pertama, cari kata kuncinya. Jadi inovasi itu yang kita pengen apa? Oh, kita sepakat dulu nih, kita satu tim sepakat bahwa kita pengen gimana caranya inovasi yang kita buat itu bisa nurunin harga RAB-nya. Jadi kayak bukan bikin sesuatu yang wah ini jadi lebih bagus gedungnya, bukan. Tapi yang kita targetin, kita sepakatin gimana caranya biar harganya lebih rendah. Itu dulu yang di saat pertama. Dan yang kedua, kita cari kata kuncinya. Kita coba tanya, mungkin sama kalau misalkan kalian apa namanya, tanya ke bos bisnisnya juga. Kalau misalkan nggak tahu, atau tanya ke dosen. Bu, kalau misalkan saya pengen ngurangin ini, kata kuncinya kira-kiranya apa dan segala macam. Kalau misalkan takut sama tanya sama dosen, tanya cutting. Akhirnya kita nemu satu kata, itu value engineering. Value engineering adalah gimana cara kita melakukan perubahan untuk mengubah, sebenarnya value engineering itu lebih luas sih maknanya, tapi yang kita cari khusus untuk mengurangi harga biayanya. Ketika udah dapat kata kuncinya, cari di jurnal-jurnal. Biasanya banyak. Di Gilip ITB, kalian tinggal login pakai akun CX.
itu biasanya ketemu ada kok bos-bos angkatan 2000, angkatan 1995, angkatan 2005 gitu, angkatan-angkatan lama. Mereka bikin TA, tesis, disertasi tentang hal-hal seperti itu. Biasanya ada. Cuman karena dia sifatnya riset, kadang ada beberapa yang memang udah diimplementasikan, kadang ada yang belum. Nah, biasanya aku ngambil dari sana, kayak gitu. Kayak misalkan plester, ya sebelum sebelum lomba ini aku nggak tahu kalau misalkan kita tuh bisa nggak pakai plester gitu. Ya aku nyari, oh ternyata ada. Atau bahkan dari ITS itu sendiri, kalian bisa cari, mungkin ITS adalah satu-satunya universitas yang mungkin hasil-hasil TA-nya, jurnal-jurnal TA-nya, dari situ kadang suka di publish sama mereka. Itu bisa kalian pakai, bisa kalian gunain. Udah ketemu, oh ini dapat plester 1. Cari lagi yang lain. Apa sih yang bisa dikurangin? Oh, kita bisa kurangin nih, ganti aja. Ada kok yang udah ganti. TA-TA aku kemarin dapat dari yang itu, yang kemarin mau ganti Hebel, itu juga sebenarnya ada juga di TA, di tesis, dan juga disertasi orang-orang yang bikin itu. Jadi inovasi yang di sini itu sebenarnya bukan yang harus penemuan baru, harus ini, enggak. Tapi gimana caranya supaya harganya turun gitu. Oh, sorry. Sama sejauh mana? Paling kalau sejauh mana, pada satu yang kita pakai kan mengubah koefisien. Berarti mengubah koefisien tuh kita hitung produktivitas dari masing-masing pekerja. Nah, itu aku ambil dari penelitian orang. Tapi harus dicantumin nanti pada saat presentasi ya. Pada saat presentasi dicantumin ini siapa yang neliti dan dia neliti di mana, proyeknya apa. Diteliti sama dia ngambil data, ngambil sampel, tukang batu misalnya, ngerjain pekerjaan apa, waktunya berapa menit. Ada cycle time-nya. Kita hitung, dapat kira-kira koefisien untuk satu pekerja, untuk mengerjakan pekerjaan itu dalam 1 hari, itu butuh berapa. Kita ngitung sampai sana. Nanti dari situ kita dapat koefisien, dapat harganya, dapat RAB akhir sampai situ. Itu kalau misalkan perubahan koefisien. Tapi kalau misalkan masalah plester, ya kalian harus tentuin di gedung itu kan kalian dapat gamteknya. Kalian cari, oh dinding ini bisa nih nggak pakai plester, kalian tandain. Ini bisa, jadi kalian tandain dinding-dinding mana aja yang bisa nggak pakai plester. Pun yang tadi ganti material, kalian tandain, oh ini bisa diganti pakai ini bisa diganti pakai ini. Kalian tandain sampai ke situ. Dan dihitung juga, oh kalau misalkan nggak pakai plester, otomatis RAB di bagian plester bisa kita hapus. Ntar kalian bandingin, oh ini sebelumnya, ini kalau misalkan plester udah dihapus. Ketahuan, oh kita turun 100 juta misalnya. Lumayan, kayak gitu. Mungkin dari ada yang mau nambahin yang lain? Oke, mungkin nambahin aja ya. Oh, nanti kan sebenarnya ada kayak satu section khusus kan. Kita pas tadi kayak ada bagian inovasinya. Nah, juga ada perhitungan RAB, koefisien, dos segala macam pokoknya. Nah, di situ tuh emang kita dijelasin juga secara detail itu sebenarnya kayak gimana, apa yang kita ubah, terus juga koefisien apa aja yang kita ubah itu kita benar-benar dirinciin satu-satu kalau di dokumen penawaran. Tapi kalau buat di pas presentasi yang pas final itu kita nggak tunjukin detail, cuman tunjukin aja salah satu contohnya itu kayak gini, terus nanti perhitungannya tuh kayak gimana gitu sih. Main dikit lagi untuk yang pendetailan. Itu kan tadi kalau contohnya inovasi yang kayak hitungan gitu kan. Kayak yaudah kita kasih contoh hasil perhitungan gitu kan. Kita kasih contoh hasil perubahan koefisiennya jadi berapa gitu. Kalau misalnya inovasi perubahan koefisien. Tapi kalau misalnya inovasi yang lain, kita harus mungkin di pas presentasi kita cuma nyebutin aja kita pakai apa dan kenapa. Tapi kalau kita harus nyiapin juga jawaban gimana cara kerja si inovasi tersebut. Jadi kalau kitanya emang ditanya, kita udah tahu gimana caranya, cara kerjanya. Misalnya mau pakai contoh yang tadi kita lagi, misalnya kita contoh pakai mobile can, kita harus juga tahu cara kerja kayak gimana. Walaupun kita sebenarnya pas presentasi nggak ngejelasin cara kerjanya gini-gini, kita nggak ngejelasin. Tapi kita pas ditanya, kita udah tahu gimana cara kerjanya dia gitu. Jadi kayak siapin aja jawabannya, tapi kalau pas presentasi disajikan aja gitu. Baik, terima kasih banyak kepada Bos Bis Venture. Mungkin dari Bos Ikrom ada tanggapan atau pertanyaan lanjutan. Mungkin mau nanggapi lagi, bis. Berarti biasanya kan kalau yang buat material itu kan kita udah dikasih langsung sama BOK-nya ya, Bos Bis. Jadi kayak dari aku mikirnya kayak yang material mungkin untuk beberapa lomba itu ada yang strict, jadi materialnya nggak harus dihapus,
nggak boleh diganti maksudnya. Kadang ada yang nggak boleh diganti, jadi kita cuma bisa masukin itu kayak sebagai salah satu opsi inovasi gitu. Terus untuk eh mungkin aku mau lompat ke teknis presentasi. Itu kan biasanya presentasi waktu kita tuh selalu terbatas dan untuk membahas satu dokumen itu udah pasti bakal gak cukup. Terus untuk sorry juga tadi aku sebenarnya telat masuk dan nggak tahu ini udah dijelasin atau belum. Eh, teknis presentasi untuk pengaturan waktu sama konten itu gimana ya Bos Bis? Biar kayak yang harus ada itu apa aja, terus kayak misalkan apakah itu udah ditentuin sama panitia atau belum atau gimana? Mungkin sekian, makasih. Baik, terima kasih banyak Bos Ikrom atas pertanyaan lanjutannya. Mungkin kepada Bos Bis Venture dapat berikan jawaban dan tanggapan. Oke. Eh, Mungkin lebih enak kalau misalkan boleh di-share screen aja kali ya, Far. Ituan kita, PPT kita. Nah, ini PPT yang kita pakai nih waktu presentasi kemarin. Mungkin kamu bisa lihat di fullin aja. Mostly kita nggak pakai banyak kata-kata di sini. Coba next. Ya, ini outline. Next lagi. Udah ditentuin yang apa yang harus ada di sini tuh. Cuman buat ngeliatin aja, ngeliatin sekilas. Bahwa sebenarnya salah satu caranya adalah dengan jangan pakai kalimat banyak-banyak untuk di PPT. Coba aja lihat nih. Lihat, cuman segini doang. Kasih tahu, oh ada safety induction, safety talk. Dan bahkan, FYI pada saat aku presentasi, aku nggak jelasin ini. Aku cuma ngasih tahu bahwa K3 itu yang penting kita ngerujuk sama Permen PU nomor 10 tahun 2021. Yang penting kita ngerujuk ke sini. Nah, orang tinggal lihat, oh, di Permen PU nomor 10 harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Itu sangat-sangat menyingkat waktu. Kayak gitu. Jadi aku nggak jelasin bahkan safety induction itu apa, safety talk itu apa, safety training itu apa, enggak. Jadi cuman rujukan kita kemana gitu. Coba next lagi. Nah ini, tadi aku jelasin kan, yang penting itu adalah PM, QC, HSE, SM, SOM, sama admin. Jadi aku cuma jelasin 5 itu doang. 1, 2, 3, 4, 6, sorry. 6 itu doang. Gitu. Nah yang bagian bawah-bawahnya aku nggak begitu jelasin. Untuk struktur organisasinya. Kayak gitu. Terus lagi mungkin contoh terakhir. Nah ini, inovasi pertama, Pareto Principle ini sebenarnya bukan utama, kita kayak ini adalah latar belakang kenapa kami ngambil inovasi ini gitu. Perubahan koefisien, cuman ngasih gambar Pareto Principle, beres. 20% effort dapat 80% result. Cuman itu. Jadi kayak ya udah kita jelasin alurnya. Oh, kita ngambil Pareto rule di mana ya udah kita coba effort 20% aja. Apa itu 20%? Ya udah kita coba 3 pekerjaan utama dengan volume terbanyak, itu yang kita pakai untuk ubah koefisiennya. Kayak gitu. Coba next. Nah, udah habis itu dibandingin. Kita nggak jelasin nih. Oh, cara ngitung koefisiennya kenapa bisa berubah dari sekian ke sekian? Kenapa bisa berubah dari sekian ke sekian? Kita nggak jelasin. Semua itu adanya di dokumen. Jadi itu sangat-sangat mempersingkat waktu. Kita cuma dapat 15 menit. Itulah yang kita pakai untuk ngejelasin hasil akhirnya. Nanti biasanya di sesi tanya jawab dia akan nanya, baru dijabarkan. Nah, coba lihat yang paling akhir, yang ada mobile crane. Yang paling akhir yang ada mobile crane kalau nggak salah. Nah, ini kan mobile crane kan. Lagi sampai thank you. Sampai thank you. Sampai thank you. Nah, sampai terima kasih udah selesai. Kita cuma cukup sampai sini. Tapi kalau kalian lihat nih di next slide-nya ada lagi. Nah, ini yang kalau kita jaga-jaga takutnya ditanyain. Ternyata bener ada yang ditanya tentang Gantt chart-nya, ada ditanya tentang yang paling tepat sasaran tuh yang mobile crane. Coba dilihat mobile crane. Nah ini kita bisa buktiin bahwa oh gedungnya ketinggiannya sekian, mobile crane sampai kok, ini buktinya. Jadi ini nggak kita jelasin di awal di presentasi. Jadi nggak perlu dijelasin semuanya. Tentuin. Nah nentuinnya gimana? Itu latihan presentasi. Jadi kayak ya udah kita bikin PPT-nya latihan presentasi. Oh kayaknya ini nggak perlu dimasukin, hapus. Oh kayaknya nggak masuk. Oh kayaknya kita perlu tambahin ini, tambahin. Gitu. Latihan presentasi gitu yang penting. Gitu. Mungkin ada yang lain mau nambahin? Padahal itu aja sih dari aku. Ini sih, jadi sebenarnya kita outline-nya itu dikasihnya nggak
kalau ini kan udah kita bagi-bagi tuh ya di outline. Nah nih, jadi sebenarnya tuh dikasihnya benar-benar banyak banget yang kayak misalnya penjadwalan tuh mereka nggak langsung mereka kelompokin jadi penjadwalan, ada penjadwalan alat, jadi alat pekerja material, pokoknya mereka semua mereka mereka jabarin aja jadi banyak banget dan awalnya tuh kita outline-nya benar-benar ikut mereka jadi kayak ada belasan gitu. Tapi setelah kita konsul lagi ke Pak Bimo juga kayak ini kayak agak aneh deh, mendingan kalian kelompokin kalau emang ngomongin biaya ya udah masukin ke estimasi biaya konsumsi misalnya di dalam itu ada HSP, ada sumber biaya kita dari mana aja. Nah gitu. Jadi kayak pinter-pinter juga untuk ngelompokin apa yang mau dipresentasiin gitu. Jangan telan mentah-mentah dari panduan yang ada di panitia. Mungkin nambahin juga sebenarnya karena di outline-nya kemarin tuh yang aneh tuh sebenarnya ini sih K3 sama struktur organisasi kan mereka kayak sempet nyatuin gitu kan. Nah akhirnya kita kayak sebenarnya ini nggak masuk kan kalau nggak akan disatuin. Ya udah kita pisahin aja karena kan sebenarnya mereka minta yang penting ada. Kita ya udah kelompoknya terserah kita. Terus eh, buat apa ya kayak eh, presentasi juga kayaknya salah satu hal yang paling ditekankan itu gini sih Kak, karena kita kan pastiin kalau misalkan sih audiens itu tuh oh pokoknya tunjukkan kalau kalian itu mengerti ke audiensnya karena kan sebenarnya jurinya itu gimana ya sebenarnya namanya juga juri kan pasti profesional dan udah tahu gitu Gantt itu apa, kurva S itu apa. Yang pasti tunjukin aja kalian tahu kalau Gantt ini tuh fungsinya buat apa, kurva S itu buat apa, nah kayak gini mengetahui waktu mulai, terus mengetahui kemajuan pelaksanaan secara kumulatif, terus juga ini ya ada sequencing, nah terus juga, nah dari jadwal material ini sebenarnya kan kita nggak nunjukin eh, banyak kata-kata, tapi ya udah kita jelasin aja di sini. Jadwal material ini kami butuhkan karena jadwal material ini berfungsi sebagai misalkan kami bisa melihat cash flow di mana cash flow kontraktor itu harus tinggi, misalkan di minggu kesekian ini kita harus punya dana berapa banyak buat kebutuhan baja yang sangat tinggi ini gitu. Udah cukup kayak gitu aja gitu sih. Buat contoh kayak eh, proses-proses ini sebenarnya kita juga kayak ini ngeliatin kan gimana kita ngerubah si durasinya. Ini kita liatin di sini secara garis besar. Terus nah akhirnya ini salah satu contoh yang sudah kami gunakan. Nah baru aja dijelasin lagi gitu. Baik, mungkin tanggapan terakhir dari Bos Ikrom. Oke, Cukup Mod. Makasih Bos Bis atas insight-nya. Terima kasih banyak. baik, terima kasih banyak kepada Bos Bis Venture dan juga Bos Ikrom yang sudah bertanya. Nah, selanjutnya ada satu pertanyaan terakhir dari melalui PC aku. Malam Bos Bis, kalau pas final ada nggak perubahan atau tambahan di presentasi, padahal tidak dicantumkan pada saat pengumpulan dokumen penawaran sebelumnya ketika babak penyisihan. Nah, itu gimana ya Bos Bis penyesuaiannya? Lalu bagaimana menanggapi juri kalau menanyakan demikian? Terima kasih. Mungkin para Bos Bis Venture bisa memberikan tanggapan dan jawabannya. Ya sebenarnya nggak ada ya waktu itu. Kita semuanya di dokumen ada cuman bedanya paling agak ada yang perbedaannya paling di ini aja sih. Misalkan pada saat dokumen itu sebenarnya kita agak ngide dan ngisengnya. Jadi pada saat babak penyisihan kita tuh detailnya tuh detail mampus lah pokoknya. Pokoknya intinya misalkan contoh nih untuk jadwal pekerja misalnya itu tuh kita bikin setiap hari guys, setiap hari yang to the point, bahkan sampai kita nggak bisa ekspor si Microsoft Word-nya. Itu sebenarnya salah satu alasan kenapa jadi terlambat, jadi nggak terlambat sih, mepet deadline banget, karena itu.
Bahkan untuk kurva S itu kita bikin setiap hari gitu. Jadi kayak hari ini, hari ke-1, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-250 tadi kita bikin satu-satu gitu. Terus akhirnya pada saat kita mau presentasi bikin PPT kita bingung gitu. Ini tabelnya kecil banget. Ini tabelnya ini banget. Akhirnya mau nggak mau kita cut. Kita bikin baru kurva S-nya tapi dengan periodenya per mingguan. Jadi udah bukan per hari lagi, kita ganti per mingguan. Paling cuma di situ sih perubahannya dan nggak ada perubahan yang kita ganti yang lainnya. Cuman ibaratnya itu kan view-nya doang ya, cuman POV-nya doang yang kalian ubah. Jadi bukan isinya yang kalian ubah. Jadi itu masih aman sama panitia, nggak ada masalah gitu. Sama juri juga nggak ada masalah. Ya karena cuma beda di situ dan ya dicocokin pun hasilnya masih sama gitu. Hariannya dan mingguannya sama gitu. Paling itu. Dan pun kalau misalkan ada perubahan, sudah kita udah siapin juga. Makanya kenapa kadang salah satu hal yang paling penting adalah kenapa jangan masukin kata kalimat atau kata-kata terlalu banyak di PPT supaya kalian bisa improve dan kalian bisa explore supaya kadang juri juga nggak notice. Ya kalau misalnya ibaratnya kita tuh udah sadar bahwa kita salah nih guys misalkan ya, misalkan oh kita salah ternyata ini mungkin kalau misalkan itu ya udah either kalian nggak bawain tapi ya konsekuensinya mungkin jurinya notice. Tapi kalau misalkan kalian bawain dan kalian kemas gimana pun caranya supaya terlihat benar, kan sebenarnya inti dari presentasi di final itu adalah meyakinkan juri, bukan bukan oke ya, bukan siapa yang paling benar tapi siapa yang paling bisa meyakinkan juri bahwa kalian tuh yang layak dimenangkan lomba tendernya. Bahwa oh kalian ini kontraktor paling bagus di antara yang lain. Meskipun kontraktor kalian ada kekurangan, kan gitu. Karena tidak mungkin ada kontraktor yang sempurna lah ibaratnya. Nah, gimana cara kalian pastiin bahwa kekurangan kalian itu paling sedikit dibanding yang lain? Tapi kita juga usaha jangan nyenggol kelompok lain karena itu juga kayak ya itu boundaries yang kami buat lah. Jadi ya udah kita lebih ke ya udah kita banggain aja apa punya kita, jangan senggol punya orang. Ya udah pastiin bahwa oke kita paling bagus nih gitu. Kasih tahu aja kelebihan-kelebihan kita apa kayak gitu. Yang penting persuasif lah gitu. Baik, pertanyaan sudah terjawab dan tadi merupakan pertanyaan terakhir di Bina Karya keempat ini. Nah, sepertinya pertanyaan karena pertanyaan Bos Bis sudah terjawab semua, maka dari itu kita sudah masuk di penghujung acara kita. Namun sebelum kita akhiri, ada sedikit kenang-kenangan dari Departemen Kekar buat Bos Bis Venture nih. Dan akan diberikan oleh Bis Amel. Pada Bis Amel dipersilakan. Halo semuanya. Ya, jadi ini ada sedikit kenang-kenangan dari Apartemen Kekar buat Aal, Farda, dan juga Fajar. Makasih banyak udah mau ngisi Bina Karya di malam ini, udah mau sharing-sharing pengalamannya dan juga insight-nya terkait lomba tender kemarin. Selamat juga udah juara 1. Terima kasih Bis Amel. Terima kasih Mas bisa Amel. Fajar. Terima kasih, bisa. Oke. Oke, ini pengen didokumentasi dulu ya. Sebentar. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bis Amel yang sudah memberikan sertifikat dan juga selamat kepada Bos Bis Venture. Nah, kembali diingatkan kepada Bos Bis kalian untuk mengisi presensi dan juga feedback
Bina Karya keempat ini dengan link presensi dan feedback yang sudah ada di kolom chat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi nih, foto bersama dengan para bos bis. Kepada bos bis yang bisa on cam dulu ya. Ayo bos bis, kita on cam untuk foto bersama. Ayo, Bos Bis, ada yang ingin oke lagi? Ya, oke. Langsung aja ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, Bos Bis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bos Heza yang udah mendokumentasi dan foto kita. Baik, mungkin sekian untuk acara Bina Karya pada malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Bos Bis dari tim Venture yang sudah mau sharing-sharing ke kita terkait dengan perlombaan yang mereka ikuti sebelumnya. Terima kasih juga buat Bos Bis yang udah menyempatkan hadir di acara Bina Karya ini. Semoga kedepannya lancar dan sampai jumpa dan semangat nomor 1. Terima kasih.